Shalom, selamat pagi saudara dikasih dalam Tuhan. Selamat tahun baru buat kita semua. Tahun ini kita ucapkan berkat menjadi tahun kemenangan, tahun dimana kita melihat pertolongan Tuhan, tahun dimana kita melihat kebaikan Tuhan yang selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Bukan berarti tahun ini kita nggak lihat masalah, bukan berarti tahun ini kita nggak lihat pergumulan, tapi izinkan saya sebagai hamba Allah mengingatkan ada masalah, ada pergumulan, tantangan hidup, Dia tetap Tuhan yang terus memberikan kemenangan, Dia tetap Tuhan yang terus memampukan kita untuk melihat perkara-perkara dahsyat bahkan di tahun yang akan kita lalui ini. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, masih dalam program Bible and Coffee. Saya mengucap syukur kita masih terus diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, untuk memulai hari bersama-sama dengan firman Allah. Karena kita percaya langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Karena itu pastikan hidup kita selalu ada dalam tuntunan terang firman Tuhan dengan cara memulai hari bersama dengan firman Tuhan. Karena itu saya juga ingatkan kepada setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini, semakin bertumbuh dalam iman, semakin dikuatkan melalui firman Tuhan. Ayo bagikan kembali renungan singkat ini, sehingga ada banyak umat Tuhan lainnya juga boleh turut mengambil bagian untuk terus diperlengkapi, terus dibersihkan oleh firman Tuhan, dan terus mengalami janji Tuhan yang dahsyat. Karena kita ada untuk menjadi berkat. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, saudara dikasih dalam Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhanlah yang memampukan kami, Tuhanlah yang menolong kami, Tuhanlah yang memberikan kami kekuatan di tengah-tengah badai. Sehingga kalaupun kami ada hari ini dengan begitu masalah pergumulan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan yang memberikan kami kekuatan, Tuhan yang memberikan kami kemampuan untuk menghadapi apapun yang harus kami hadapi. Itu sebabnya kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus urapi kami sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita ada di hari ketiga di tahun yang baru. Saudaraku, saya mengajak setiap kita untuk terus tabur hal-hal yang baik, ya kan? Lakukan hal-hal yang belum pernah kita buat di tahun 2021 yang menurut kita ini membangun, menurut kita ini baik, menurut kita ini memberkati banyak orang. Lakukan itu. Kita mau jadikan tahun ini menjadi tahun yang kita alami perubahan hidup kita, ya kan? Makanya selalu saya bilang, kalau kita mau melihat perubahan dalam tahun yang baru, maka lakukan sesuatu yang baru yang belum pernah kita lakukan sebelumnya di tahun 2021, karena engkau mendapatkan apa yang engkau bayar, kan kira-kira gitu. Kita lakukan sesuatu, kita tabur sesuatu, maka kita dapati sesuatu. Nah, hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Filipi pasalnya yang ketiga ayat 13 dan ayatnya yang ke-14, Rasul Paulus bilang begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Apa yang Rasul Paulus katakan? Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saya ulangi sekali lagi, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Jadi kita sudah ada di tahun yang baru. Stop ingat-ingat pergumulan, stop ingat-ingat masalah yang ada di belakang kita. Biarlah itu menjadikan kita menjadi sebuah pembelajaran dalam kehidupan kita, menjadi sebuah pendidikan iman, pendidikan Allah dalam kehidupan kita, yang akhirnya membuat kita lebih bertindak bijaksana di hari-hari ke depan. Makanya Rasul Paulus bilang, lupakan apa yang ada di belakang. Udah, yang di belakang itu adalah sejarah, iya kan? Yang di belakang itu adalah sesuatu yang yang kita lalui. Sekarang bagian kita adalah hari ini, karena bagian Tuhan di hari depan akan membuat rancangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya tugas kita adalah mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan kita. Fokuslah dengan apa yang ada di hadapan kita. Bahkan di ayat yang ke-14 Rasul Paulus bilang begini, dan berlari-lari
kepada tujuan. Apa tujuan kita? Tahukah saudara, kita ada untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara dan saya diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga kita harus mengerti tujuan kita adalah datang kepada Tuhan, diperlengkapi oleh firman Tuhan, dan menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Itu yang saya arahkan kepada setiap umat Tuhan. Sehingga di tahun 2022 ini kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, kita hidup untuk menjadi berkat. Karena Rasul Paulus juga ingatkan kepada setiap kita, aku hidup, namun bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Kalau tahun 2021 ada begitu banyak kesenangan pribadi, keegoan kita yang kita kerjakan, kita lakukan, maka belajarlah di tahun yang baru ini, saudara dikasih dalam Tuhan, kita lebih lagi hidup di dalam tuntunan kasih kuasa Tuhan. Sehingga apa yang Rasul Paulus katakan, berlari-lari kepada tujuan. Tujuan kita adalah memuliakan Tuhan. Tujuan kita adalah memenangkan banyak jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tujuan kita adalah menjadi berkat. Mengertilah untuk apa kita diciptakan, dan ketahuilah apa tujuan kita dalam hidup ini, dan berlari-lari kepada tujuan itu. Untuk apa? Untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, musuh dari kekristenan adalah stagnan, ya kan? Stuck, tidak berlari, tidak berjalan, tidak maju. Sehingga iblis mau kita tetap ada dalam satu lingkaran. Itu saja, tahun demi tahun kita di situ aja, tahun demi tahun berganti, kita tetap tinggal dalam lingkaran itu. Sehingga kita bilang, aduh saya udah capek, saya udah lelah, saya udah jenuh menghadapi pergumulan. Kenapa? Karena kita hanya ada di lingkaran itu, kita gak pernah maju. Kita gak pernah buat sesuatu, kita gak pernah bertindak, kita gak pernah melakukan dulu bagian kita. Karena kita mengerti, saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita tinggal dalam lingkaran itu saja akan terjadi kejenuhan, akan terjadi kebosanan. Sehingga kita mulai, aduh capek lah saya ikut Tuhan, aduh capek saya melayani, aduh capek saya jadi suami yang setia, aduh capek saya jadi istri yang setia, aduh capek saya jadi orang-orang muda yang takut akan Tuhan. Udahlah saya kayaknya udah hidup keluar aja deh, udahlah. Saudara dikasih dalam Tuhan, ujung-ujungnya dari kejenuhan, ujung-ujungnya dari stagnan adalah terobosan dosa. Ya kan? Orang harusnya terobosan iman, terobosan kemajuan yang baik. Ini orang akan melakukan terobosan dosa. Untuk apa? Karena bosan, karena jenuh, ada dalam lingkaran itu. Makanya Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, ayo lupakan apa yang ada di belakang kita, arahkan diri kita dalam hidup kita, di hadapan kita, dan berlari kepada tujuan. Maksudnya apa? Ini saatnya udah bukan santai-santai lagi. Ingat, hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin jahat, saudara. Kalau kita semakin tidak mempergunakan waktu yang ada, kita hanya santai-santai, kita hanya berleha-leha, kita hanya tenang-tenang saja, saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan dilindas, kita akan ditindas, dan kita lama-kelamaan akan mundur dari iman kita. Maka Rasul Paulus bilang, berlarilah kepada tujuan. Ingat tujuan kita apa? Untuk memuliakan Tuhan. Ingat panggilan tujuan kita apa? Yesus bilang, jadikanlah semua bangsa muridku. Tujuan dan panggilan kita adalah bersaksi. Tujuan dan panggilan hidup kita adalah memuliakan Tuhan melalui perbuatan baik kita. Tujuan dan panggilan hidup kita adalah menjadi berkat, agar melalui kehidupan saudara dan saya ada banyak jiwa diselamatkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Untuk ke arah sana kita harus berlari. Kenapa harus berlari? Kalau kita tidak berlari, kita akan merasa nyaman di zona kita. Udahlah pendeta, saya begini-begini aja ya, saya melayani Tuhan, tapi gak apa-apa lah, masih tinggal dalam dosa. Ya saya sih jadi kepala rumah tangga ya, selama saya buat baik sama istri gak apa-apa lah, berselingkuh dikit ya, chat-chat sama mantan sedikit gak apa-apa. Saudara dikasih dalam Tuhan, itu yang iblis buat dalam kehidupan orang percaya yang santai-santai, yang tidak mau berlari untuk mengejar tujuan hidupnya. Karena itu pastikan, kita masih ada di hari ketiga di tahun yang baru. Ayo, terus berlari. Terus kejar apa yang menjadi tujuan hidup Tuhan dalam kehidupan kita. Jelas tujuannya adalah untuk kita memuliakan nama Tuhan. Jelas tujuan kita dalam hidup ini adalah untuk mengenangkan jiwa, untuk menjadi berkat, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, agar setiap orang yang melihat hidup kita, dia mempermuliakan Bapa di sorga. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan, kami boleh ada sampai dengan hari ini.
Ampuni kami kalau beberapa hari kemarin di akhir-akhir tahun 2021 kami masih terlena dengan keadaan yang terjadi. Tapi hari ini Tuhan, tahun yang baru, kami mau berlari untuk tujuan apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami. Karena Engkau sudah merancangkan hal-hal yang dahsyat. Allah sudah merancangkan hal-hal yang besar dalam kehidupan kami. Kami mau terus berlari. Kami tidak mau tinggal dalam zona nyaman kami. Kami tidak mau mengalami stagnan dalam kekristenan. Tuhan, tolong kami. Sehingga dalam tahun yang baru ini kami terus hidup mempermuliakan nama Tuhan. Kami mengejar apa yang menjadi tujuan Allah dalam kehidupan kami. Berkat-Mu ada atas setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Teruslah berlari. Jangan pernah nyaman di dalam zona saat ini. Karena ketika kita berlari, maka kita akan melihat kuasa Tuhan akan menuntun kita masuk di dalam rancangannya, di dalam panggilannya, dan di dalam tujuan hidup kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.